Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan di halaman yang ke-8. Sebenarnya ini halaman yang keempat gitu ya, karena kita mulai dari halaman 5. Kita baca di sini eh, pembagian jenis-jenis jual beli. Jadi jual beli itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, tergantung nanti kita mau meninjaunya itu berdasarkan sudut pandang apa pengklasifikasiannya itu. Nah, kalau misalkan gitu ya, berdasarkan kepada mubadalahnya ataupun objek yang dipertukarkan, itu nanti terbagi menjadi 4. Ada yang namanya jual beli mutlak. Jadi ini nanti kita memperjualbelikan uang dengan barang yang sifatnya umum. Jadi kasih uang kemudian kasih barang, gitu ya. Nah, ada juga namanya bai as-salam. Kalau bai salam ini nanti berarti uangnya cash di depan, barangnya nyusul belakangan. Ini kebalikan dari jual beli kredit. Nah, kemudian ada nanti istilahnya jual beli sorf dan kemudian ada juga jual beli muqayyadhah. Ini 4. Kemudian yang berikutnya juga jual beli itu bisa nanti yang menjadi apa namanya objeknya adalah barang atau zimmah. Zimmah itu bentuknya adalah tanggungan seseorang, atau nanti yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa. Sehingga ini nanti 3 ini kalau kita kombinasikan, kalau kita silangkan akan menghasilkan 9 model atau 9 kemungkinan, yaitu barang dengan barang, barang dengan manfaat, dan kemudian seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau pecah, mau rincikan jual beli itu ada banyak ragamnya, tadi tergantung sudut pandang kita dalam menilainya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau berdasarkan cara menetapkan harga ila tahdidis zaman, maka dia terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya B al-musawamah. Ini langsung disebutkan berapa harga jualnya. Misalkan jual air mineral harga 5.000, ya sudah. Orang nggak tahu berapa modalnya dan kemudian sudah fix angkanya. Kemudian ada B al-muzayadah. Ini biasanya dalam sistem lelang. Jadi disebutkan angka, lalu kemudian orang untuk mendapatkan hasil akhir harga jualnya adalah yang bisa menawar dengan harga tertinggi. Ada yang ketiga namanya buyu al-amanah. Buyu amanah ini artinya si penjualnya menyebut harga modal. Jadi dia sebutkan berapa harga modalnya, baru kemudian dia jual. Kalau kita lihat berdasarkan taslim as-saman, apakah uangnya dibayarkan segera ataupun kemudian tertunda, maka nanti ada beberapa kemungkinan. Ya, ada jual beli yang uangnya diserahkan cash. Ada jual beli yang samannya itu muajjal, bayarnya nyicil, bayarnya tertunda. Nah, ada juga yang tertunda itu justru barangnya muajjal al-musman. Atau kemudian ada kemungkinan yang keempat, sama-sama tertunda. Barang belum dikasih, uang belum dibayar, gitu ya. Nah, itu juga bagian ataupun model jual beli bisa 4 ini. Tergantung kita meninjaunya ataupun mengkelompokkannya. Kalau berdasarkan hukum syar'i, maka kita bisa lihat dari uh, ada banyak jenis. Misalkan ada jual beli yang munakid dan kemudian kebalikannya ada jual beli yang batil. Artinya ada jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya, ada jual beli yang secara hukum tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga dianggap jual belinya tidak sah. Ada juga kebalikannya adalah al-bai' as-sahih dengan al-bai' al-fasid dan seterusnya. Jadi ada istilah munakid, ada batil, ada sahih, ada fasid. Dan ini nanti akan dirincikan insya Allah satu persatu ya. Kemudian
Poin berikutnya wa fi ma'rifati syuruti syihah fi wahidin wahidin minha. Dan juga poin yang kedua yang nanti akan dibahas oleh Ibn Rushd ketika mengkaji tentang jual beli, yaitu adalah mengajak kita untuk mengenali syarat sahnya jual beli itu satu persatu. Jadi setelah beliau jelaskan jenis-jenis jual beli yang beragam itu, maka mau tidak mau kita perlu menyebutkan syarat yang harus tersedia pada setiap bentuk atau pada setiap jenis tadi supaya jual belinya bisa dikatakan sah. Demikian ya. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah di halaman berikutnya pada sesi selanjutnya. Demikian semoga bermanfaat.